Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regita Amalia Putri, kelas MJ502, Prodi PJJ S1 Manajemen, dosen Bu Rati Anggoro Wilis, dengan mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship. Saya akan menjelaskan tentang pemasaran digital dan peran strategi. Pengertian pemasaran digital. Pemasaran digital atau digital marketing adalah seluruh aktivitas pemasaran yang memanfaatkan media dan teknologi digital seperti website, media sosial, mesin pencari, email, aplikasi, dan platform digital lainnya untuk menjangkau, menarik, dan mempertahankan pelanggan. Saluran utama pemasaran digital, yaitu ada website dan SEO atau Search Engine Optimization, lalu ada SEM, Search Engine Marketing, media sosial seperti Instagram, TikTok, LinkedIn, dan lain-lain. Lalu ada email marketing, content marketing, lalu ada influencer dan affiliate marketing, serta ada iklan digital. Selanjutnya ada peran strategi pemasaran digital dalam keberhasilan bisnis. Strategi pemasaran digital berperan penting dalam meningkatkan visibilitas brand di pasar digital, menjangkau target audiens secara lebih spesifik dan terukur, meningkatkan konversi dan penjualan, mengoptimalkan biaya pemasaran melalui data analitik, dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Konsep strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital adalah rencana terintegrasi yang dirancang untuk mencapai tujuan bisnis melalui pemanfaatan kanal digital secara efektif dan efisien. Strategi ini menjawab pertanyaan seperti siapa target pasar kita, apa tujuan bisnis kita, kanal digital apa yang digunakan, bagaimana cara mencapainya, dan bagaimana cara mengukurnya. Tujuan strategi pemasaran digital. Tujuan utama strategi pemasaran digital meliputi meningkatkan brand awareness, menghasilkan leads atau pemimpin, meningkatkan engagement, meningkatkan konversi dan penjualan, serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Pendekatan SMART. Biasanya tujuan dibuat dengan pendekatan SMART, specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Fungsi strategi pemasaran yaitu memberikan arah yang jelas, mengoptimalkan sumber daya, mengintegrasikan berbagai kanal digital, mengurangi resiko kegagalan, serta mempermudah evaluasi dan pengukuran kinerja. Pentingnya perencanaan strategi digital. Perencanaan penting karena persaingan digital sangat ketat, perilaku konsumen cepat berubah, algoritma platform terus berkembang, serta keputusan harus berbasis data. 6 tahapan model penanganan SOSTEK. Yang pertama, situation analysis atau analisis situasi. Analisis yang dilakukan ada analisis internal dengan kinerja website atau traffic, bounce rate, performa media sosial, database pelanggan, sumber daya, dan anggaran, serta ada analisis eksternal, yaitu analisis pesaing, tren industri, perilaku konsumen, dan perkembangan teknologi. Analisis SWOT itu ada SWOT, PESTEL, analisis kompetitor, dan customer journey mapping. Ini tujuan tahap ini adalah memahami posisi bisnis secara objektif sebelum menyusun strategi. Objectives atau tujuan. Tujuannya biasanya dikaitkan dengan awareness, acquisition, conversion, retention, dan advokasi. Strategi. Strategi bersifat makro dan jangka panjang. Strategi ini menjawab segmentasi dan target pasar, positioning brand, value proposition, customer journey, dan pemilihan kanal digital utama. Tactics. Ini implementasi detail dari strategi. Contohnya yaitu SEO untuk meningkatkan ranking Google, iklan berbayar, kampanye email marketing otomatis, influencer marketing, social media content calendar, dan retargeting ads. Action atau aksi. Tahap ini fokus pada implementasi operasional. Yang dilakukan yaitu pembagian tugas tim, timeline kerja, penentuan KPI setiap divisi, manajemen anggaran,
dan penggunaan tools. Tanpa tahapan action, strategi hanya menjadi dokumen tanpa eksekusi. Kontrol. Tahap ini memastikan strategi berjalan sesuai target. Aktivitas utamanya yaitu monitoring KPI, analisis data secara berkala, A or B testing, evaluasi kampanye, dan perbaikan serta optimasi. Kontrol memastikan adanya continuous improvement. Lalu hubungan antar tahapan SOSTEK. SOSTEK bersifat sistematis dan berurutan. Analisis kondisi saat ini, menentukan tujuan, menentukan strategi besar, membentuk taktik detail, melaksanakan dan mengukur serta memperbaiki. Jika salah satu tahap ini dilewati, strategi menjadi tidak efektif. Analisis penerapan strategi pemasaran digital PT Paragon Technology and Innovation menggunakan kerangka SOSTEK. PT Paragon adalah perusahaan kosmetik nasional dengan brand besar seperti Wardah, Emina, dan Makeover. Perusahaan ini dikenal kuat dalam branding halal, inovasi produk, serta pemasaran digital yang agresif. Situation analysis. Analisis internalnya ada kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya itu brand awareness-nya tinggi, khususnya Wardah sebagai pelopor kosmetik halal, lalu komunitas digital yang besar dan aktif, strategi influencer dan call yang kuat, konten media sosial konsisten dan relevan dengan target market. Namun ada kelemahan yaitu ketergantungan pada platform marketplace dan media sosial pihak ketiga, persaingan internal antar brand dalam satu grup, serta potensi kejenuhan konten beauty yang sangat kompetitif. Analisis eksternalnya ada peluang dan ancaman. Peluangnya yaitu pertumbuhan industri kosmetik digital di Indonesia, tren social commerce seperti TikTok Shop dan live shopping, lalu meningkatnya kesadaran produk halal dan clean beauty, serta ada konsumen Gen Z dan milenial sangat aktif di digital. Ancamannya yaitu brand global seperti L'Oreal, brand lokal baru berbasis TikTok, perubahan algoritma media sosial, serta perang harga di marketplace. Objectives atau tujuannya. Tujuan pemasaran digital PT Paragon secara umum dapat diasumsikan meningkatkan market share kosmetik halal nasional, meningkatkan engagement Gen Z di TikTok dan Instagram, meningkatkan konversi dari sosial media ke marketplace, membangun loyalitas pelanggan berbasis komunitas. Namun agar lebih optimal, tujuan perlu lebih smart dan berbasis data. Misalnya, meningkatkan conversion rate 20% dalam 6 bulan, meningkatkan repeat purchase 15% dalam 1 tahun, atau meningkatkan customer lifetime value. Strategi ini ada pada segmentasi dan positioning. Seperti Wardah itu untuk muslimah modern dan halal lifestyle, Emina untuk remaja dan Gen Z playful, lalu Makeover itu profesional dan premium. Pendekatan strategi ini influencer driven marketing, community marketing, omnichannel, dan emotional branding. Taktik yang digunakan yaitu influencer dan call campaign, user generated content, TikTok live dan social commerce, digital advertisement seperti Meta Ads dan Google Ads, campaign musiman seperti Ramadan, Harbolnas, dan lain-lain. Lalu konten marketing itu tutorial atau edukasi skincare. Taktik ini efektif untuk awareness dan engagement, tetapi perlu penguatan pada data-driven personalization. Action atau aksinya, implementasi dilakukan melalui tim digital marketing internal, kolaborasi dengan agensi, pengelolaan sosial media harian, kampanye terjadwal dan terstruktur, dan eksekusinya tergolong cepat dan adaptif terhadap tren. Kontrol dan monitoring. Kemungkinan metrik yang digunakan yaitu engagement rate, reach and impression, conversion rate, ROI campaign, sales marketplace. Namun perusahaan dapat lebih mengoptimalkan attribution modeling, customer lifetime value, retention analytics, marketing automation dashboard terpadu. Rekomendasi strategi pemasaran digital untuk keunggulan kompetitif.
Rekomendasinya yaitu bisa menggunakan AI untuk rekomendasi produk personal, email dan WhatsApp automation berbasis perilaku, segmentasi berbasis customer behavior. Ini manfaatnya meningkatkan repeat purchase, meningkatkan conversion rate, serta membangun loyalitas jangka panjang. Pengembangan first party data strategy ini mengurangi ketergantungan pada marketplace dan algoritma platform. Strateginya penguatan website dan aplikasi sendiri, loyalty program berbasis akun member, gamification untuk meningkatkan data pelanggan. Social commerce optimization ini mengoptimalkan live shopping rutin, affiliate dan kreator ekonomi, program ambassador micro-influencer. Ini biasanya fokus pada TikTok dan short video commerce. Community-based competitive advantage, membangun beauty community berbasis nilai seperti halal atau empowerment, mengadakan event hybrid, online maupun offline, lalu ada user-generated brand movement. Differentiation strategy, ini bisa memperkuat positioning seperti ada halal innovation leader, sustainable beauty brand, clean and ethical production storytelling. Advanced control dan dashboard analytics, ini manfaatnya meningkatkan marketing attribution model, CLV tracking, retention rate dashboard, A/B testing sistematis. Pendekatan berbasis data akan menciptakan keunggulan jangka panjang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.